Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Apria Setiawan, NIM 721491158, Rombel AKTA 19. Saya akan menerangkan Sistem Informasi Manajemen bab 8 tentang informasi dalam praktik. Yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Perusahaan yang melaksanakan strategi ini mengakui bahwa informasi merupakan suatu sumber daya yang berharga dan bahwa sistem informasi yang baik merupakan salah satu CSF. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna. Misalnya para manajer ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun luar perusahaan. Substansi utama dari sistem distribusi. Unsur-unsur dari sistem distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pelanggan. 2, pemasok. 3, ruang persediaan bahan baku. 4, manajemen. Sedangkan sistem yang memenuhi pesanan pelanggan bagi menjadi 4. Sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan, menerima persediaan. Sistem utang dagang, yaitu melakukan pembayaran. Sistem buku besar, sistem yang menggabungkan data dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Sistem memperbarui buku besar, yaitu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi, serta laporan lainnya. Sistem informasi organisasi, yaitu sistem informasi pemasaran. Subsistem output. Yang pertama, subsistem produk, memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Subsistem lokal, yaitu jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi, iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem harga, membantu manajer mengambil keputusan harga. Subsistem bauran integrasi, memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Sedangkan subsistem input, yaitu sistem riset pemasaran untuk mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Subsistem inteligensi pemasaran, yaitu mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mengaruhi operasi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sedangkan sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sedangkan sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif, yaitu suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajer hubungan pelanggan. Manajer hubungan pelanggan adalah manajer hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehousing. Karakteristik data warehouse.
Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Bukunya dijaga tetap saling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Bagaimana data disimpan dalam data warehouse? Tabel dimensi yaitu penyimpanan data pengidentifikasi dan deskriptif. Tabel fakta yaitu berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Paket informasi yaitu mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Penyimpanan informasi, proses melakukan navigasi melalui tingkat-tingkat yaitu drill down, untuk melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan rincian. Roll up, yaitu melakukan navigasi ke atas. Drill across, yaitu berguna dengan cepat dari satu hierarki data ke hierarki selanjutnya. Drill through, yaitu berangkat dari tingkatan ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. OLAP, yaitu memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. Pendekatan OLAP ROLAP menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. MOLAP menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.